Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada hari ini dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Galang Ninggyang Abian Base pada hari Kamis 13 November 2025. Kami berharap bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Tetap bersyukur, bersukacita untuk hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua pada hari ini. Sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segenap perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini agar kita selalu ada dalam lindungan kasih Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Puji syukur kami naikkan atas berkat-Mu pada hari ini. Dengan kerendahan hati dan dalam keterbatasan kami datang kepadamu dengan segala ucapan syukur kami. Karena Engkau sudah begitu setia menjaga dan melihara kami dalam istirahat kami semalam. Dan pada hari ini kami bisa bangun kembali dalam keadaan sehat sempurna, tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Kami saat ini ada dalam keadaan sehat karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ini adalah bukti cinta kasih Tuhan atas diri kami. Ajar kami Bapa untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau pada kehidupan kami sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalankan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendengar firman-Mu yang menjadi pelita dan kekuatan dalam sepanjang perjalanan kami hari ini. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang menghantarkan kita pada hari ini, pada hari Kamis 13 November 2025 diambil dari dua bacaan, yaitu 1 Samuel 2 ayat 1 yang berbunyi demikian, Aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Bacaan yang kedua dari 1 Korintus 15 ayat 57 yang berbunyi, Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulang kembali di bacaan yang kedua. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini yang diambil dari 1 Samuel 2 ayat 1 dan 1 Korintus 15 ayat 57. Di sini dalam dua ayat bacaan tadi akan diberi judul sukacita dan ucapan syukur. Banyak hal di dunia ini yang sering membuat hati kita bersyukur. Keberhasilan dalam pekerjaan, kenaikan jabatan, kesehatan, atau berkat-berkat lainnya. Namun sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa semua itu bersumber hanya dari Allah. Dialah yang mengetahui apa yang terbaik bagi anak-anaknya, bahkan sudah merancangkan masa depan yang indah bagi setiap orang yang dikasihinya. Sebagai umat yang hidup dalam kasih Allah, kita diajak untuk melihat dan merasakan penyertaan-Nya bukan hanya dalam keberhasilan, tetapi juga di tengah pergumulan kehidupan yang kita alami. Dan dalam setiap kesulitan sekalipun, kasih Tuhan tetap nyata, sehingga kita mampu bersukacita di dalamnya. Hana adalah contoh nyata. Setelah lama hidup dalam kemandulan, ia akhirnya menerima jawaban doa dan melahirkan seorang anak. Ungkapan syukurnya tercatat, Aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Terdapat dalam Samuel 2 ayat 1. Sukacita yang memuncak di hati Anna lahir bukan dari keadaan yang mudah, tetapi dari pengalaman akan kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja pada waktunya. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 57 menambahkan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemenangan terbesar yang kita terima bukanlah sekedar dalam menghadapi persoalan hidup, melainkan kemenangan atas dosa dan maut. Karena Yesus telah menang,
kita pun boleh hidup sebagai pemenang bersamanya. Kedua bacaan ini mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya seharusnya ditandai dengan sukacita dan syukur. Sukacita karena Tuhan telah menopang, dan syukur karena di dalam Kristus kita sudah dimenangkan. Tidak ada penderitaan, tantangan, atau kesulitan yang dapat merampas sukacita itu, sebab dasar hidup kita adalah Allah yang setia. Hari ini mari kita belajar untuk terus bersyukur. Jangan biarkan masalah mengaburkan sukacita kita, melainkan pandanglah kepada Kristus yang telah memberi kemenangan. Dengan demikian kita akan hidup dalam sukacita sejati yang tidak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita diajarkan lewat kedua bacaan kita mengingatkan bahwa hidup orang percaya seharusnya ditandai dengan sukacita dan ucapan syukur. Sukacita karena Tuhan selalu menopang dan syukur karena dalam Kristus kita sudah dimenangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bekal perjalanan kehidupan kita pada hari ini. Kita diajarkan untuk bersyukur dalam segala keadaan yang kita hadapi. Jika kita menghadapi kesulitan pada perjalanan hari ini, tetaplah bersyukur. Karena Tuhan selalu ada di pihak kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Karena apa yang kita alami itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kita diajarkan tetaplah bersyukur, bersukacita dalam menghadapi segala keadaan apapun. Sesulit apapun keadaan kita, tetaplah bersyukur. Karena setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi pasti akan terselesaikan bersama Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, firman yang dapat kita dengarkan untuk menjadi kekuatan kita, untuk penolong kita dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan tetaplah bersukacita, bersyukur senantiasa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kita. Sebelum kita mengakhiri bacaan kita dan mulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar Tuhan selalu hadir dalam segenap perjalanan kita sepanjang hari ini, sehingga setiap langkah yang kita ambil, Tuhan selalu ada bersama kita. Marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kini saatnya kami akan mulai segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi kami dengan curahan kasih-Mu, agar hari ini menjadi hari yang penuh berkat. Kami menyerahkan seluruh rencana dan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hikmat dan kekuatan dalam perjalanan hari ini. Bimbing pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami, agar semua ucapan kami semuanya, apa yang kami kerjakan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami, teman kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, kejahatan yang akan mengganggu ketenangan hati, dan kiranya damai sejahtera menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini, selamat menerima berkat Tuhan, berjuang bersama Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong dan memelihara kita dalam perjalanan kehidupan kita. Tetaplah menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir masa kehidupan kita. Tetap percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menerima berkat Tuhan. Haleluya, amin, salam.